أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ayyuhadullah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan. Dan semoga kita selalu diberi nikmat-nikmat tersebut di mana saja kita berada, dan terlebih semoga kita dilindungi dari penyakit corona yang lagi mewabah pada saat ini. Taib ayuhatullah abana'i rahimakumullah, kita lanjutkan belajaran al-hadis, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas babu sholatil idain, bab sholat dua hari raya. Ya, bab sholat dua hari raya. Nah, pada kesempatan kali ini akan saya bacakan hadisnya, dan ada 3 hadis, setengah dari bab sholat idin, bab sholat dua hari raya ini. Ya, nanti setengahnya untuk pertemuan berikutnya. Dan pada kesempatan kali ini akan saya bacakan hadis, kemudian saya akan jelaskan secara langsung. Taib, untuk hadis yang pertama, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umaru yusalluna al-idain qabla al-khutbah. Nah, al-kalimatul idain muraduha idul fitri wa idul adha. Ya, sumya idan, ya, dinamakan id li'annahu ya'udu wa yatakarraru, karena balik dan juga berulang. Walikulli ummatin a'yadun, setiap umat itu ada hari rayanya. Ya, bahkan kaum jahiliyah dulu mempunyai hari raya. Wa indana ay indal muslimin idani, ada 2 hari raya madkurani anifan, yaitu Idul Fitri wa Idul Adha. Summa al-aslu fi salatil id, adapun landasan dalam penerapan salat id itu berdasarkan Alkitab was sunnah wal ijma'. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala fasalli li rabbika wanhar. Ya, fasalli ini perintah untuk mendirikan salat. Nah, momennya adalah ketika wanhar, artinya sholat ketika hari raya. Wa fil hadis dalilun ala masyru'ati sholatil id qablal khutbah, disyariatkannya sholat id sebelum khutbah. Suma al-hadis tsani, hadis yang kedua, Anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala khatabana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal adha ba'da shalah. Ya, beliau berkhutbah pada hari raya Idul Adha setelah salat. Qala, beliau berkata, man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaba an-nusuka. Barang siapa yang salatnya seperti salat kami. Nah, kemudian nasaka di sini sama dengan dzabaha, yaitu menyembelih. Dan menyembelih hewan sembelihannya itu sesuai dengan cara kami, faqad asaba an-nusuka, maka telah benar, ya, cara penyembelihannya atau cara berkurbannya. Wa man nasaka qabla sholati fala nusuka lahu, dan barang siapa ia menyembelih sebelum sholat maka tidak ada kurban baginya. Artinya tidak ada pahala kurban untuknya. Ya, fala udhiya lahu. Faqala Abu Burdah bin Yar khalul Barra bin Azib. Abu Burdah bin Yar adalah paman dari Barra bin Azib. Beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni nasaktu syati qabla sholati, sesungguhnya aku telah menyembelih
kambingku sebelum salat. Wa araftu annal yauma yaumu aklin wa syurbin. Dan aku tahu bahwasanya hari ini adalah hari untuk makan dan minum. Wa ahbabtu an takuna syati awwala ma yudbahu fi baiti. Dan aku ingin agar kambingku adalah hewan yang pertama disembelih di rumahku. Fadzabakhtu syati wa taghaddaitu qabla an atiyas shalah. Kemudian aku menyembelih ke kambingku dan aku makan sebelum berangkat salat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam syatuka syatul lahmin. Kambingmu adalah kambing sembelihan biasa, ya, tidak terhitung sebagai hewan kurban. Qala ya Rasulullah fa inna indana anaqan. Ya. Beliau melanjutkan, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami mempunyai anak kambing, tetapi belum mencapai umurnya, masih kecil. Wahya habu ilaina, tetapi anak kambing ini lebih kami cintai min syatain, daripada 2 kambing biasa, karena lebih berharga menurut keluarga dari Abu Burdah. Afatadzi anni, apakah hal itu bisa menggantikan, ya, hewan kurban dariku? Qala na'am. Rasulullah menjawab, iya. Walan tadzi an ahadin ba'daka, tetapi tidak akan bisa menggantikan, ya, kurban dari seseorang setelahmu. Nah, fi syarah, di syarahnya kita bisa lihat qalu tadzi taqdi, taqdi atau mengqadha, ya, atau menggantikan. Wa minhu qauluhu ta'ala la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Jadi seseorang itu tidak bisa menggantikan orang lain, ya. Jadi tidak bisa menggantikan orang lain. Wa bil hadis dalilun ala masyru'atis shalah yaumal idi qabla khutbah. Disyariatkannya salat pada hari raya itu sebelum khutbah. Wa amma ma dzubiha qabla salati la tajzi anil udhiyah. Dan hewan yang disembelih sebelum salat itu tidak bisa menggantikan hewan kurban. Jadi dianggap hewan sembelihan biasa. Wa annal anaqa la tajzi fi al-khudhiyah. Ya. Kemudian anak kambing yang belum mencapai umur atau dibolehkannya dikurbankan itu tidak bisa menggantikan atau tidak dibolehkan untuk dijadikan hewan kurban. Summa qala Ibnu Daqiqil Id wa fihi dalilun ala anna al-ma'murat idza waqa'at ala khilafin muqtada al-amri lam yu'dzar fiha bil jahl. Ya. Di dalamnya ada petunjuk bahwasanya perkara-perkara yang diperintahkan kemudian terjadi khilaf atau sesuatu yang menyelisihinya, maka itu tidak diberi uzur, walaupun hanya karena kebodohan atau ketidaktahuan. Waqad farraqu fi dzalika bainal ma'murat wal manhiyat. Ya, para ulama membedakan hal itu, ya, antara perkara-perkara yang diperintahkan dan yang dilarang. Ya, jadi kalau perkara yang diperintahkan itu tidak ada uzur hanya karena sebab alasan tidak tahu. Nah, adapun yang dilarang itu berbeda. Fa'adzaru, dan para ulama memberi uzur fil manhiyati bin nisyan wal jahl. Itu memberi uzur pada perkara-perkara yang dilarang karena sebab lupa ataupun ketidaktahuan. Kama jaa fi hadits Muawiyah bin al-Hakam hina takallama fi shalah. Ya, sebagaimana hadis Muawiyah bin Hakam ketika beliau berbicara waktu sholat. Jadi diberi uzur, ya, tetap dianggap sah sholatnya karena pada waktu itu sholat itu belum dilarang, ya, ketika di dalam sholat itu berbicara. Qala al-Hafidz wa fil hadis minal fawaid ghairu ma taqaddama. Di dalam hadis juga ada beberapa faedah hadis yang selain daripada yang sudah berlalu.
yaitu annal marja fil ahkami innama huwa ila nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya referensi dalam masalah hukum itu kembalinya adalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna khitabuhu alil wahid ya ummu jami'al mukallifina hatta yadhharu dalilul khususiyah, bahwasanya ucapan beliau kepada salah satu orang itu berlaku kepada semuanya, ya, segenap orang-orang mukallaf sampai muncul atau datang dalil kekhususannya. Kemudian faidah berikutnya adalah annal imama yu'allimun nasa fi khutbatil idi akama anhar. Di dalamnya menjelaskan juga bahwasanya imam itu mengajarkan orang-orang di dalam khutbah Idul Adhanya, yaitu hukum-hukum an-nahr, ya, hukum-hukum berkurban. Wa fi jawazul iktifa fil udhiyah bisyatil wahid an rajuli wa an ahli baitihi. Di dalamnya juga ada faedah bolehnya mencukupkan hewan kurban dengan satu kambing dari salah satu orang, dan juga hal itu dianggap dari keluarganya juga. Jadi satu kambing bisa dipakai untuk satu orang dan juga keluarganya. Qala Syekh Abu Muhammad bin Abi Jumrah wa fihi annal amala wa in wafaqa niyatan hasanatan lam yasih illa idza waqa'a ala wifqi syar'i. Di dalamnya juga ada faedah bahwasanya amalan walaupun sesuai dengan niat yang baik itu belum sah kecuali apabila amalan itu sesuai dengan syariat. Jadi walaupun niatnya ikhlas untuk berkurban, tetapi kalau disembelih sebelum sholat maka tidak terhitung kurban. Wa fi jawazu aklil lahmi yaumal id ma'amalahum fiha minasyahwa bil alqi wal idkhar. Ya, di dalam juga boleh ya, memakan daging hewan kurban pada hari raya tersebut, dan boleh juga untuk menyimpannya. Wa ma'adzalika sabata lahum al-ajru fi dzabhi. Ya, walaupun boleh makan, minum dan juga menyimpan daging dari kurbannya itu, tetap mendapatkan pahala, ya. Wa fil hadis annal jaz'a minal ma'zi la yajzi wa huwa qaulul jumhur. Bahwasanya di hadis tentang jaza itu termasuk dari kambing ini tidak bisa menggantikan dari hewan kurban. Jadi anak kambing yang masih kecil tidak bisa menggantikan. Wa fi taqidu amril adkhiyah. Jadi dalamnya ada penguatan tentang perintah untuk berkurban. Wa annal maqsuda minha tibul lahmi wa itharil jar ala ghairihi. Dan maksud dari hal itu adalah mempersiapkan daging yang baik dan juga isar terhadap tetangganya. Kemudian wa annal muftiya idza dhaharat lahu minal mustafti amaratu sidqi kana lahu ayyusahila alaihi hatta law istaftahu isnani fi qadiyatin wahidatin jaza ay yaftiya kullan minhuma bima yunasibu halihi, bima yunasibu halahu. Nah, bahwasanya seorang mufti apabila tampak baginya dari orang yang meminta fatwa, ya, tanda-tanda kejujurannya, maka hendaklah dia itu mempermudah hingga walaupun ada dua orang yang meminta fatwa kepadanya dalam satu perkara yang sama, dia boleh untuk memberi fatwa bagi dua orang tersebut, ya, bagi setiap dua orang tersebut yang sesuai dengan keadaannya masing-masing.
wa jawazu ikhbaril mar'i an nafsi bima yastahiqu bi asana alaihi bi qadril hajah. Dan bolehnya seseorang itu mengkabarkan tentang amalan kebagusan yang telah dilakukannya biqadril hajah itu sekedar untuk keperluan, ya, sebagaimana Abu Burdah tadi ingin menunjukkan bahwasanya dia ingin agar hewannya itu adalah menjadi hewan yang pertama kali dikorbankan dan disantap di keluarganya. Qauluhu wa taghadaitu qabla an ahdiya shalah fihi jawazul akli qabla salatil adha. Ya, bolehnya memakan atau bolehnya makan sebelum salat Idul Adha. Kemudian qala Ibnu Qayyim fi I'lamil Muwaqqi'in wa takhtaliful fatwa bi ikhtilafi al-ashkhas wal ahwal wal azman. Jadi fatwa itu bisa berubah, ya, berbeda sesuai dengan berbedanya orang-orangnya, keadaannya dan juga zamannya. Wallahu a'lam. Kemudian hadis yang ketiga, al-haditsus salis an Jundub bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman nahri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat pada waktu hari raya Idul Adha. Tsumma khataba, kemudian beliau berkhutbah, wa qala man dzabaha qabla ay yusalliya falyadhbah ukhra makanaha. Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka hendaklah dia menyembelih gantinya, ya, untuk menggantikan posisi hewan yang sudah sembelih sebelum sholat tadi. Wa man lam yadhbah, dan bagi yang belum menyembelih, falyadhbah bismillah, maka hendaklah dia menyembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu falyadhbah bismillah, ay falyadhbah qailan, ya, sambil mengucapkan bismillah. Wa fihi dalilun ala anna waqtal udhiyah ba'da salatil id. Dan di dalamnya ada petunjuk bahwasanya berkorban itu dilakukan setelah salat Id. Tayyib ayyuhatullah rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah pembahasan tentang bab salatul idain, bab tentang salat dua hari raya. Dan ini masih setengahnya, dan insyaallah untuk setengah berikutnya akan disampaikan pada sesi berikutnya. Taib, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.